Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvito Muhammad Jan Fahrial dengan NIM L01220017. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji beban server menggunakan Fast API, Nginx, dan Locus. Proses ini akan membantu saya mengetahui seberapa kuat server menangani ribuan hingga ratusan ribu request. Jadi sebelumnya saya telah membuat API yang dapat mendownload file TXT berbagai ukuran yaitu 10 kilobyte sampai 10 megabyte. Di sini saya ada tambahan sedikit di mana di file API atau main PY-nya saya tambahkan database menggunakan MySQL. Jadi untuk menjalankan program ini kita perlu menjalankan XAMPP bagian MySQL-nya di start atau dinyalakan. Lalu di sini juga saya membuat file untuk front end-nya. Jadi front end-nya ini dibuat sehingga nanti ketika dijalankan tidak langsung muncul ke file API-nya, tapi ke front end-nya terlebih dahulu, seperti itu. Lalu kembali ke topik awal, saya di sini akan melakukan uji beban server menggunakan Locus. Jadi di sini saya membuat file baru bernama locusfile.py atau Python. Di bagian atas code ini, saya mengimport beberapa library penting seperti HTTP user, task, dan between dari Locus untuk mendefinisikan perilaku penggunaan virtual. Lalu ada juga random yang akan dipakai agar setiap user mengakses file dan server secara acak. Selanjutnya, saya juga mendefinisikan daftar host backend, yaitu tiga instan Fast API yang berjalan pada port 8000, 8001, dan 8002. Di bawahnya, saya juga membuat daftar ukuran file mulai dari 10 kilobyte hingga 10 megabyte. File-file inilah yang akan direquest oleh user simulasi. Kemudian saya juga membuat sebuah kelas bernama file download user yang merupakan turunan dari HTTP user. Pada kelas ini, saya menentukan wait time antara 1 sampai 3 detik supaya setiap user virtual tidak langsung menembakkan request tanpa henti, melainkan punya jeda seperti pengguna asli. Lalu di dalamnya juga, saya mendefinisikan sebuah task bernama download file. Di sini, sistem akan memilih salah satu host backend secara acak, lalu memilih ukuran file secara acak dan mengirimkan request GET ke endpoint slash file slash ukuran. Dengan cara ini, beban server akan lebih realistis karena setiap user bisa mengakses file yang berbeda di server yang berbeda. Sekarang saya masuk ke tahap setup. Di sini saya membuat notepad ya. Tahap pertama saya menjalankan Fast API di beberapa port. Ada tiga, di mana portnya 8000, 8001, dan 8002. Di mana sebelumnya sudah saya jalankan di sini. Sudah saya running juga di Locusnya. Jadi kalian tinggal tulis aja yang tadi di terminal yang berbeda ya. Tahap kedua saya menggunakan Nginx sebagai load balancer yang akan membagi rata semua request yang datang ke alamat ini alamatnya Nginx ya. Jadi di sini sebelumnya saya menggunakan Nginx di sini engine config. Nah, di mana portnya itu 8080. Jadi setiap user tidak hanya menembak ke satu server melainkan dibagi rata ke tiga server backend. Lalu ketiga, cek apakah sudah terhubung antara Nginx dengan backend yang telah direplicate tadi menggunakan HTTP ini ya, pakai portnya punyanya Nginx. Jadi kita coba cek di sini. Nah, ini udah terhubung sama front end-nya sebelumnya di port Nginx. Lalu kita coba masuk ke file size. Kita coba download yang 10 kilobyte. Nah, ini juga udah terhubung, berarti Nginx-nya sudah terhubung dengan API-nya, dengan ketiga backend tadi. Lalu kalau udah terhubung, kita bisa langsung saja jalankan Locus dengan IP Nginx log dengan perintah ini ya. Jadi ini bisa masukin ke terminal baru dan bisa dijalanin. Nah, ini nanti mendapatkan port baru untuk Locusnya, bisa kita kontrol klik aja. Nah, ini untuk number of usernya, kita coba untuk menguji beban, di mana usernya 1000 dengan RAM up-nya 100. Lalu kita start saja, namun di sini sebelumnya sudah saya lakukan.
Nah, di sini hasilnya, di mana dapat kita lihat request-nya itu udah sampai 100K dan total fail-nya atau kegagalannya itu hanya 8. Dengan di mana di sini sebelumnya ada 1000 ya, 1000 user dengan 100 RAM, di mana RPS-nya kalau kita lihat di chart. Nah, di sini kegagalannya itu di awal saja ketika 50 persentasenya itu masih di bawah, belum tergabung dengan yang 95. Nah, di sini kita lihat failure-nya ini yang merah dan 0,3, 0,2, 0,1. Selanjutnya tidak ada fail, tidak ada kegagalan. Dan ini untuk persentasenya berdekatan artinya stabil ya servernya. Di sini failure-nya ada 8. Nah, jadi dengan pengaturan ini saya berhasil mengukur seberapa besar kemampuan server dan bagaimana responnya terhadap jumlah request yang sangat besar. Dan seberapa efektif load balancing Nginx dalam mendistribusikan beban ke beberapa backend. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya atau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.